Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian ekonomi yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu topik inti dari metodologi penelitian itu, yakni tentang teori dan penelitian. Pada kajian kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana hubungan antara teori dan penelitian. Sebab beberapa analisis mengatakan bahwa teori dan penelitian itu bagaikan dua sisi mata uang yang dia hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau penelitian tanpa teori, maka penelitian itu akan menjadi sangat kering. Apalagi kalau penelitiannya itu bersifat akademik. Misalnya untuk penelitian skripsi, tesis, apalagi pada saat penulisan disertasi. Teori memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah penelitian. Baik, kita sekarang coba dudukkan terlebih dahulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teori. Lalu nanti kita akan coba menghubungkannya dengan penelitian. Nah, sebenarnya saudara sekalian, teori itu pada hakikatnya adalah generalisasi. Generalisasi itu adalah produk dari sebuah proses deduksi. Jadi kasus per kasus awalnya, lalu dari kasus-kasus yang ada itu memiliki prinsip-prinsip yang sama, lalu prinsip-prinsip yang sama itu ditarik menjadi satu kesatuan dan lahirlah menjadi sebuah generalisasi. Dan dari generalisasi inilah kemudian bisa melahirkan sebuah teori gitu. Nah, ini kalau dalam kajian hukum Islam sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ulama dengan cara membuat generalisasi dari kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa hukum yang spesifik, lalu memiliki prinsip yang sama antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam proses penetapan hukumnya. Sehingga di dalam kajian hukum Islam sering kita mengenal ada yang disebut dengan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih itu sebenarnya merupakan bagian dari generalisasi. Dan generalisasi itu sendiri sebenarnya merupakan awal bagi lahirnya sebuah teori. Jadi sekali lagi bahwa teori itu pada hakikatnya adalah sebuah produk generalisasi dari proses deduksi yang dilakukan gitu. Baik. Nah, ada beberapa definisi teori yang mungkin representatif untuk menggambarkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teori itu. Misalnya ada pengertian teori yang dikemukakan oleh Kerlinger, bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait-mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut. Dari definisi yang dikemukakan oleh Kerlinger ini, kita bisa menangkap bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan teori itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Atau dalam istilah yang lain, hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain itu memiliki hubungan yang erat. Lalu di situ akan bisa ditarik satu
relasi begitu yang menjadi sebuah formulasi yang bisa menjelaskan pada setiap peristiwa atau fenomena yang terjadi. Nah, yang paling penting dari definisi yang dikemukakan oleh Kalinger ini adalah bahwa teori itu sendiri memiliki dua fungsi yang utama. Pertama adalah fungsi eksplanasi dan yang kedua adalah fungsi prediksi. Eksplanasi artinya adalah menjelaskan fenomena, menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Gitu. Nah, setiap peristiwa dan fenomena yang terjadi itu bisa dianalisis atau dijelaskan dengan menggunakan teori. Oke, sebut saja misalnya pada saat ini telah kenaikan atau sedang mengalami kenaikan harga minyak goreng. Nah, ini sebenarnya kita bisa menganalisisnya atau menjelaskannya dengan menggunakan teori harga. Sebut saja misalnya teori harga mengatakan bahwa harga itu memiliki relasi yang erat dengan persediaan barang. Misalnya, kalau persediaan barangnya itu banyak, maka harga akan murah. Tapi kalau persediaan barangnya itu sedikit, maka harga akan naik. Gitu. Nah, apa yang terjadi hari ini misalnya pernah mengalami atau pernah terjadi di mana minyak goreng itu langka di pasar. Nah, oleh karena langka dan kemudian susah dicari dan ditemukan oleh orang, maka akan berimplikasi pada kenaikan harga. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa kenaikan harga pada minyak goreng itu lebih disebabkan karena persediaan barang yang kurang. Lalu terjadi perkembangan berikutnya bahwa ketika barang itu sudah mulai banyak, tapi ternyata harga belum juga turun, harga masih tetap pada pada harga pada saat awal kenaikan, maka bisa diasumsikan bahwa di situ telah terjadi permainan soal harga. Orang seringkali menyebutnya bahwa di situ telah terjadi mafia, bahwa di situ telah terjadi penimbunan. Nah, ketika terjadi penimbunan dan kemudian juga ada mafia soal minyak goreng, maka ya mereka itulah yang kemudian bisa mengendalikan harga minyak goreng itu. Nah, kita bisa melihat dan bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi hari ini dengan menggunakan teori. Lalu fungsi yang kedua menurut Kalinger bahwa teori itu bisa memprediksi, eh, bisa menerawang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan teori itu. Sebut saja misalnya, apabila terjadi kenaikan satu komoditas, lalu komoditas itu merupakan hajat hidup orang banyak, biasanya akan berimplikasi pada kenaikan harga komoditas yang lain. Maka bisa membuat prediksi, karena minyak goreng misalnya merupakan hajat hidup orang banyak, maka bisa diprediksi bahwa akan terjadi juga kenaikan harga pada komoditas-komoditas yang lain. Saya kira itu yang pertama, pengertian yang dikemukakan oleh Kalinger bahwa pada intinya bahwa yang dimaksud dengan teori itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain pada satu fenomena atau sebuah peristiwa. Yang kemudian kata Kalinger bahwa teori itu memiliki dua fungsi. Pertama adalah fungsi eksplanasi dan kemudian yang kedua fungsi prediksi. Baik, kemudian yang kedua ada definisi teori yang dikemukakan oleh Gibbs. Ia mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan statement yang mempunyai kaitan yang logis, merupakan cermin dari kenyataan yang ada tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu kelas, peristiwa, atau sesuatu benda. Nah, sekalian, kalau melihat pada pengertian yang dikemukakan oleh Gibbs ini bahwa pada intinya teori itu adalah sebuah statement.
sebuah pernyataan yang menggambarkan tentang sebuah peristiwa atau sebuah kenyataan yang sedang terjadi. Sekalipun misalnya yang dikemukakan itu hanya berkaitan dengan ciri-ciri dari sebuah peristiwa itu. Nah, kalau melihat pengertian ini, maka sebenarnya teori itu agak mirip dengan apa yang dikemukakan di dalam hukum Islam yang disebut dengan kaidah fikih. Dan seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa teori itu pada hakikatnya adalah sebuah generalisasi, ada kesamaan-kesamaan prinsip, lalu dirumuskan menjadi satu kaidah, maka lahirlah kaidah fikih kalau di dalam hukum Islam, sementara dalam kajian akademik atau dalam konteks ini, itulah yang disebut dengan teori. Oke. Nah, ada beberapa teori sebagai sebuah contoh misalnya. Saya coba mengutip teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo, yakni tentang teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith dan Ricardo, ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan output, jumlah modal, jumlah laba, pasar atau permintaan, dan juga penduduk dari sebuah negara itu. Tinggi atau rendahnya sebuah pertumbuhan ekonomi atau tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh 5 variabel ini. Pertumbuhan output, kemudian jumlah modal, jumlah laba, pasar atau permintaan, dan juga jumlah penduduk. Tentu kekuatan dari masing-masing variabel ini akan berbeda, berpengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan. Bisa jadi dalam sebuah negara pertumbuhan ekonominya itu sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Tapi bisa jadi pula misalnya jumlah penduduk itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam satu tulisannya, Smith misalnya pernah mengatakan bahwa jumlah penduduk di sebuah negara itu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak jumlah penduduk dari negara itu, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Tapi mungkin, saudara sekalian, variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan di Indonesia. Bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak. Seharusnya menurut teori ini, karena jumlah penduduk Indonesia itu banyak, maka pertumbuhan ekonominya juga harus tinggi. Tapi apa yang terjadi di kita, bahwa yang terjadi di kita itu pertumbuhan ekonominya rendah. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi di kita ini rendah, maka bisa dipastikan bahwa jumlah penduduk di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi bisa juga terjadi di negara lain, gitu. Jumlah penduduknya banyak, lalu dari jumlah penduduk yang banyak itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Sebut saja misalnya yang terjadi di Amerika. Amerika Serikat itu kan jumlah penduduknya banyak. Lalu pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Nah, bisa diasumsikan bahwa jumlah penduduk dari negara itu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Nah, saudara-saudari sekalian, jadi masing-masing variabel yang dikemukakan oleh Smith dan Ricardo ini akan sangat berbeda pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu sangat bergantung kepada situasi dan kondisi ekonomi yang ada di negara yang bersangkutan. Oke, kita coba misalnya kutip lagi teori pertumbuhan ekonomi lain seperti yang dikemukakan oleh Solow dan Swan. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah negara itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Pertama adalah pertambahan penduduk,
Ini agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Smith dan Ricardo tadi. Kemudian yang kedua adalah akumulasi modal, yang itu artinya semakin besar modal yang dimiliki oleh satu negara, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Semakin sedikit akumulasi modal, maka semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Nah, yang paling menarik dan ini yang paling menonjol dari variabel yang dikemukakan oleh Solow dan Swan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Gitu. Baik, saya kira itu beberapa contoh teori saja yang bisa kita kemukakan untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teori. Sekalian, ada 3 syarat yang perlu kita sampaikan ketika kita mengemukakan sebuah teori. Jadi kalau kita mengemukakan teori, maka ada 3 unsur yang harus selalu kita kemukakan. Pertama, apa nama teorinya? Kemudian siapa penemu teorinya? Dan yang ketiga, bagaimana rumusan teorinya? Nah, sebut saja misalnya seperti contoh yang saya kemukakan tadi. Ada teori pertumbuhan ekonomi. Nama teorinya adalah pertumbuhan ekonomi. Penemu teorinya misalnya adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Nah, mesti kita mengemukakan itu. Apa nama teorinya, lalu siapa penemu teorinya. Kemudian kita mesti juga mengemukakan rumusan teorinya. Bahwa rumusan dari teori pertumbuhan ekonominya Solow dan Swan itu bahwa pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu dipengaruhi oleh pertambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Nah, saya kira itu ya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teori. Baik, kita sekarang sudah mulai masuk pada fungsi teori. Seperti yang sudah kita kemukakan di awal tadi, misalnya yang dikemukakan oleh Kelinger ya, bahwa teori itu memiliki 2 fungsi, tapi saya melihatnya ada 3 fungsi. Mungkin ada yang lupa yang disampaikan oleh Kelinger itu, bahwa fungsi teori itu ada 3. Pertama adalah fungsi eksplanasi, kemudian yang kedua adalah fungsi prediksi, dan yang ketiga adalah fungsi kontrol. Fungsi eksplanasi adalah bahwa teori itu memiliki fungsi untuk menjelaskan peristiwa yang telah atau sedang terjadi. Dan kalau ada peristiwa yang sudah terjadi, atau ada peristiwa yang sedang terjadi, itu sebenarnya bisa dijelaskan. Kenapa peristiwa ini atau kenapa fenomena ini terjadi dengan menggunakan pendekatan teori. Kenapa? Karena teori memiliki fungsi sebagai penjelas, memiliki fungsi eksplanasi. Kemudian yang kedua, bahwa teori juga memiliki fungsi sebagai prediksi. Ia bisa menduga peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti yang sudah saya kemukakan tadi, terkait dengan akan terjadinya kenaikan harga misalnya, sejumlah komoditas di masa yang akan datang. Nah, sebut saja misalnya, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ada komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, mengalami kenaikan harga, biasanya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas yang lain. Apalagi misalnya, sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, di mana permintaan masyarakat, di mana permintaan konsumen akan komoditas itu akan mengalami kenaikan, maka akan semakin jelas bahwa ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri itu akan mengalami kenaikan harga sejumlah komoditas. Dan itu bisa diprediksi dengan menggunakan teori.
Nah, kemudian saudara sekalian, ada fungsi yang mungkin terlupakan yang dikemukakan oleh Kelinier tadi, bahwa ada satu fungsi teori lain, yakni sebagai alat kontrol. Nah, teori berfungsi sebagai kontrol itu adalah bisa mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi. Sebenarnya, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu bisa dikendalikan dan kemudian bisa dikontrol dengan menggunakan teori. Karena sebenarnya apa yang terjadi di alam ini adalah sebuah aksioma yang bisa terjadi secara berulang-ulang. Nah, oleh karena bisa jadi terjadi secara berulang-ulang, maka peristiwa yang akan terjadi itu sesungguhnya bisa dikendalikan. Nah, pengendalinya itu apa? Pengendalinya itu antara lain adalah teori. Teori bisa mengendalikan. Misalnya, bagaimana agar kenaikan harga sejumlah komoditas itu yang terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri itu tidak terlalu tajam atau tidak terlalu tinggi. Maka sebenarnya ada teori yang bisa mengontrol itu. Bisa melakukan itu. Sebut saja misalnya, ada teori yang menjelaskan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan harga, agar harga itu tidak mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, maka pemerintah bisa melakukan operasi pasar misalnya. Nah, operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk mengendalikan harga supaya tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi, maka ini dilakukannya dengan menggunakan teori. Jadi teori bisa mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ketika teori itu bisa mempengaruhi peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang, maka saat itu teori berfungsi sebagai alat kontrol. Oke. Sekalian, tadi masih bersifat umum. Fungsi teori secara umum. Jadi ada fungsi eksplanasi, yang kedua ada fungsi prediksi, dan yang ketiga ada fungsi kontrol. Nah, sekarang lebih spesifik fungsi teori dalam sebuah penelitian. Ada 3 fungsi. Pertama, teori berfungsi dalam sebuah penelitian itu untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel. Sebut saja misalnya kita sudah menentukan variabel apa yang digunakan di dalam penelitian yang akan kita lakukan itu berdasar pada masalah yang akan diteliti. Riset problemnya apa, lalu kemudian dirumuskan variabel apa yang akan digunakan di dalam penelitian itu, maka saudara sekalian perlu ada penjelasan lebih lanjut. Pertama dari aspek pemaknaan variabel itu, kemudian juga yang kedua ruang lingkup dari variabel itu, sehingga nanti dari variabel itu akan bisa diturunkan, misalnya dimensinya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian kisi-kisinya apa, dan seterusnya. Nah, untuk menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian kita itu perlu menggunakan teori. Maka di situ teori memiliki fungsi dalam penelitian itu untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi dari variabel itu. Oke, kemudian fungsi yang kedua dari teori dalam sebuah penelitian adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Nah, sekalian, terutama bagi penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, hipotesis menjadi sebuah keniscayaan. Hipotesis itu maknanya adalah kesimpulan sementara berdasarkan teori. Jadi sebelum si peneliti itu melakukan penelitian, diperkenankan seorang peneliti untuk membuat kesimpulan sementara. Tetapi tentu saja kesimpulan sementara itu harus didasarkan pada teori.
Jadi si peneliti diperkenankan menyusun sebuah hipotesis, menyusun kesimpulan sementara berdasarkan teori. Tidak bisa misalnya si peneliti membuat kesimpulan sementaranya itu berdasarkan logikanya sendiri, berdasarkan convention-nya sendiri. Nah, dalam sebuah penelitian diperkenankan membuat sebuah kesimpulan sementara bagi si peneliti, tetapi kesimpulan sementaranya itu harus didasarkan kepada teori. Maka itulah yang disebut dengan hipotesis. Nah, saudara sekalian, jadi yang kedua, teori dalam sebuah penelitian itu memiliki fungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Jadi setelah hipotesisnya dibuat, maka bisa dibuatkan juga instrumen penelitiannya yang nanti bisa dijadikan sebagai acuan, bisa dijadikan sebagai pedoman, bisa dijadikan sebagai ukiran ketika penelitian itu dilakukan. Oke, kemudian fungsi teori yang ketiga dalam sebuah penelitian adalah untuk mencandra atau membahas hasil penelitian. Atau saya sering menyebutnya teori itu berfungsi sebagai satuan analisis. Jadi nanti dalam sebuah penelitiannya, si peneliti pada saat menjelaskan hasil penelitiannya bukan hanya sekedar mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, tetapi punya kewajiban lain yang mesti dilakukan oleh si peneliti itu adalah mendialogkan antara data dan informasi yang ditemukan di lapangan dengan teori. Nah, ketika terjadi dialog antara data dan informasi dengan teori di sisi yang lain, maka saat itu teori memiliki fungsi sebagai satuan analisis. Sehingga nanti di akhir diskusi antara data dan informasi dengan teori itu, hasil penelitian bisa menjelaskan apakah misalnya hasil penelitiannya itu memperkuat teori, apakah hasil penelitiannya itu merevisi teori, bisa menjelaskan dia aspek mana yang direvisinya, atau hasil penelitiannya itu justru membantah teori lalu kemudian bisa melahirkan teori. Nah, saya kira itu terkait dengan fungsi teori dalam sebuah penelitian. Oke, hal lain yang perlu dijelaskan hubungan antara teori dengan penelitian adalah berkenaan dengan aplikasi teori dalam sebuah penelitian. Oke, saudara sekalian, pada umumnya penelitian itu terdiri dari dua jenis. Ada penelitian deskriptif dan ada penelitian eksplanatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya sekedar mendeskripsikan data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Sementara penelitian eksplanatif bahwa sebuah penelitian yang menjelaskan. Kalau tadi hanya sekedar mendeskripsikan, kalau tadi hanya sekedar menceritakan, kalau tadi hanya sekedar menyampaikan data dan informasi, sementara kalau penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dari peristiwa yang sedang diteliti itu. Nah, ketika penelitian itu terpilah menjadi dua, ada penelitian deskriptif dan ada penelitian eksplanatif, maka teori memiliki posisi yang berbeda. Kalau pada penelitian deskriptif, teori itu berposisi sebagai pengarah. Dia sebagai pengendali. Jadi nanti pada saat penelitian itu dilakukan, itu akan dikendalikan oleh teori. Data-data yang dicari misalnya, informasi yang akan ditemukan, itu tidak boleh lepas dari teori yang ada. Kalau penelitiannya itu masuk pada jenis penelitian deskriptif. Karena pada jenis penelitian ini, teori berfungsi sebagai pengarah. Dia sebagai pengendali. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh si peneliti pada penelitian deskriptif, itu akan selalu dikendalikan oleh teori.
Nah, ini agak berbeda dengan jenis penelitian yang kedua, yakni jenis penelitian eksplanatif. Nah, pada jenis ini, teori berfungsi sebagai satuan analisis, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Kan? Jadi, data dan informasi itu mesti didiskusikan dengan teori. Jadi bukan lagi teori sebagai pengendali, tapi teori berfungsi sebagai satuan analisis. Jadi ada diskusi, ada dialog begitu antara teori dengan data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Nah, saya kira saudara sekalian, nanti kita bisa menentukan apakah penelitian kita itu penelitian deskriptif atau penelitian eksplanatif. Kalau sejak awal kita sudah menentukan bahwa penelitian kita itu adalah penelitian deskriptif, maka saat itu penelitian yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan itu berada di bawah kendali teori. Karena pada penelitian deskriptif, teori berfungsi sebagai pengendali atau sebagai pengarah. Tapi kalau sejak awal misalnya kita sudah menentukan penelitiannya itu, jenis penelitiannya itu adalah penelitian eksplanatif, maka teori bukan lagi sebagai pengarah, teori bukan lagi sebagai pengendali, tapi teori harus menjadi satuan analisis yang kemudian didiskusikan begitu. Teori itu dengan data dan informasi yang kita peroleh dari lapangan. Baik, saudara sekalian, ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Di mana sebenarnya letak teori dalam sebuah penelitian itu? Secara administratif terutama, secara administratif yang ada misalnya di dalam proposal penelitian atau pada saat pembuatan laporan penelitian, di mana teori itu harus ada pada penelitian kita itu. Setidak-tidaknya saya merumuskan ada 4 tempat yang di mana di tempat itu harus ada teori. Pertama, teori harus muncul dalam latar belakang masalah, terutama pada bagian akhir dari latar belakang masalah. Kenapa di latar belakang masalah dan terutama di bagian akhir mesti ada teori? Karena di situ saudara atau kita atau peneliti harus menjelaskan riset problem, harus menjelaskan masalah penelitian. Nah, pada saat menjelaskan penelitian, terutama penelitiannya itu penelitian yang bersifat akademik, maka masalah penelitian itu harus lahir dari sebuah teori. Sebut saja misalnya, makna masalah penelitian yang umum itu kalau terjadi deviasi antara das Sein dengan das Sollen, misalnya, antara peristiwa yang terjadi dengan yang seharusnya. Nah, karena penelitian ini bersifat akademik, maka das Sollen-nya itu wajib mengambilnya dari sebuah teori. Nah, oleh karena di dalam latar belakang masalah, terutama pada bagian akhir, mesti mengemukakan riset problem, dan riset problem itu bagi penelitian yang bersifat akademik, skripsi, tesis, atau disertasi, maka masalah penelitiannya itu harus berdasar kepada teori. Nah, itu yang pertama, bahwa teori itu akan muncul di latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, teori juga mesti muncul dalam kerangka pemikiran atau mesti muncul dalam kerangka berpikir. Memang, saudara sekalian, kerangka pemikiran itu terdiri dari dua. Bisa menggunakan logical framework dan juga bisa menggunakan theoretical framework. Tapi karena penelitian yang akan kita lakukan itu pada saat penulisan tesis atau nanti pada saat penulisan disertasi itu bersifat akademik, maka mau tidak mau kerangka berpikirnya itu harus menggunakan theoretical framework. Oleh karena menggunakan theoretical framework dalam kerangka berpikirnya, maka mau tidak mau di dalam kerangka pemikiran itu harus ada teori. Kemudian yang ketiga,
itu pada kajian teoritis. Jadi nanti dalam sebuah penelitian mesti mengemukakan kajian teoritis, dan pada saat mengemukakan kajian teoritis maka di situ mesti ada teori. Kemudian yang keempat adalah pada hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang saya kemukakan tadi, terutama pada jenis penelitian eksplanasi, maka perlu ada pembahasan dengan menggunakan teori sebagai satuan analisisnya. Baik, saudara sekalian, itu mungkin yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan teori dalam sebuah penelitian. Marilah kita diskusikan bersama bagaimana hubungan antara teori dengan penelitian itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.